Desa di ujung dunia. Di pinggiran hutan yang lebat di Kalimantan, terdapat sebuah desa bernama Nusa Rindang. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan misterius, yang seringkali menutupi sinar matahari, membuat desa ini tampak seolah berada di ujung dunia. Disinilah hidup seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai perempuan yang baik hati dan pekerja keras, serta memiliki kepribadian yang ceria dan penuh kasih sayang. Sari tinggal bersama neneknya, Nyai Salma, yang dikenal sebagai dukun desa dan penyembuh tradisional. Meskipun neneknya sudah lanjut usia, ia masih memiliki kekuatan magis yang kuat dan bijaksana. Sari dan Nyai Salma memiliki hubungan yang sangat dekat, dan Sari seringkali membantu neneknya dalam meramu-ramuan dan melakukan ritual. Suatu malam, Sari mendengar bisikan aneh di dalam mimpinya. Suara itu terdengar seperti jeritan dari jauh, dan meskipun ia tidak mengerti apa yang dikatakannya, ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika ia terbangun, rasa cemas menyelimuti hatinya. Kegelapan hutan bukan hanya karena pohon-pohon besar yang menghalangi sinar matahari, tetapi juga karena ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa penduduk desa mulai menghilang secara misterius. Hilangnya mereka disertai dengan fenomena aneh, seperti suara tangisan di malam hari, dan cahaya misterius yang melayang-layang di antara pepohonan. Nyai Salma, yang merasakan adanya gangguan dari kekuatan gelap, melakukan ritual untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dalam meditasi mendalamnya, ia melihat sosok seorang wanita tua yang sangat marah dan gelap, terjebak dalam lingkaran kegelapan. Nyai Salma memahami bahwa ini adalah roh jahat yang dikenal sebagai Ratu Kegelapan, yang dulunya adalah seorang penyihir kuat yang terbuang. Sari selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya, namun ia tidak pernah tahu apa itu. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar sangat terang, Sari merasa dorongan kuat untuk pergi ke hutan. Ia mengikuti nalurinya dan tiba di sebuah gua tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam gua, Sari menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu. Buku tersebut memuat tulisan-tulisan kuno tentang Kuyang, sebuah makhluk legendaris yang memiliki kekuatan untuk terbang dengan memisahkan kepala dari tubuhnya. Kuyang adalah penjaga yang tersembunyi di malam hari, melawan roh-roh jahat dan melindungi desa-desa dari ancaman supernatural. Sari merasa ada ikatan kuat antara dirinya dan makhluk ini. Dengan bimbingan dari buku tersebut, ia mulai memahami kekuatannya dan cara mengendalikannya. Ia harus memutuskan apakah akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi desanya atau mengabaikannya. Sari memilih untuk melindungi desanya. Dengan kemampuannya sebagai Kuyang, ia mulai menyelidiki hutan dan menemukan jejak-jejak dari Ratu Kegelapan. Suatu malam, setelah bulan purnama muncul kembali, Sari memisahkan kepala dari tubuhnya dan mulai terbang di atas hutan. Ia melihat cahaya misterius yang menjadi pusat dari kekuatan jahat tersebut. Di dalam lingkaran cahaya, Ratu Kegelapan berdiri dengan aura yang mengerikan, menyebarkan kegelapan
dan ketakutan di sekelilingnya. Sari harus menghadapi roh jahat ini. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan Ratu Kegelapan menggunakan segala macam trik dan ilusi untuk membingungkan Sari. Namun, Sari memiliki kekuatan hati yang kuat dan dorongan untuk melindungi desanya. Dengan bantuan kekuatan kuyang dan bimbingan neneknya melalui mimpi, Sari akhirnya berhasil mengalahkan Ratu Kegelapan, membebaskan penduduk desa yang terkurung dalam pengaruhnya. Dengan kekalahan Ratu Kegelapan, kegelapan di hutan perlahan-lahan mulai menghilang. Penduduk desa yang hilang kembali ke rumah mereka, dan Nusa Rendang kembali menjadi tempat yang damai. Namun, Sari menyadari bahwa meskipun ancaman telah berlalu, ia harus terus menjaga rahasia identitasnya sebagai kuyang. Sari terus hidup di desa, membantu neneknya dan merawat penduduk desa dengan penuh cinta. Meskipun ia tidak pernah mengungkapkan identitasnya sebagai kuyang, orang-orang mulai merasakan kehadiran pelindung yang tak terlihat yang selalu menjaga mereka. Mereka merasa aman dan tenteram, meskipun mereka tidak tahu betapa beraninya Sari dalam melawan kegelapan. Waktu berlalu, dan legenda tentang Kuyang Sari mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Kisahnya menjadi cerita rakyat yang menceritakan keberanian, pengorbanan, dan cinta terhadap tanah kelahirannya. Sari tidak hanya dikenal sebagai pelindung desa, tetapi juga sebagai simbol harapan dan kekuatan dalam menghadapi kegelapan. Anak-anak desa sering berkumpul di malam hari dan mendengarkan cerita tentang Kuyang Sari dari Nyai Salma. Mereka diajarkan untuk menghargai keberanian dan kebaikan, serta untuk selalu menjaga kedamaian dan keamanan di sekitar mereka. Dan begitulah, meskipun Sari tidak pernah